Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi di pembelajaran online matematika dengan materi kita, yaitu program linier bagian kedua. Kemarin ibu memberikan contoh soal dan sebelumnya definisi, juga manfaat-manfaat yang sudah ibu uraikan. Di mana contoh 1 kemarin itu diketahui daerah yang diarsir atau di raster, terus kita bikin model matematikanya. Yang nomor 2 kemarin diberikan juga soal cerita, terus kita bikin model matematikanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Ya, di sini diketahui sistem pertidaksamaan liniernya adalah 2x plus y kurang dari 8, x plus 2y kurang dari 10, x lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, nilai maksimum, di sini yang ditanyakan nilai maksimum fungsi objektif atau fungsi tujuan, f dalam kurung x, y sama dengan 3x plus 2y pada pertidaksamaan linier di samping. Ya. Nah, di sini ada pilihan gandanya. Nah, sekarang kita jawab. Oke, sekarang kita jawab. Tadi soal nomor 3 diketahui 2x plus y kurang dari sama dengan 8. X plus 2y kurang dari 10. X lebih dari 0. Y lebih besar sama dengan 0 ya. Yang perlu kita ingat bahwa kalau dia lebih besar sama dengan 0, baik X dan Y, berarti dia berada di kuadran 1. Seperti ini ya. Nah, ini X. Ini X, ini Y. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 0, maka arsirannya ke atas ya. Arsiran itu ke atas. Kalau dia Y-nya lebih besar dari 0, arsirannya ke kanan. Nah, biasanya kalau soal itu cerita ya, dia jelas sekali soal itu lebih besar dari sama dengan 0. Kecuali jika dia model matematikanya. Jadi intinya kalau kanan atas itu positif ya, kanan atas itu positif. Atau kalau dalam pertidaksamaan itu lebih dari sama dengan ya, kalau kiri bawah arsirannya kiri bawah dia negatif, maka dia kurang dari sama dengan 0. Nah, apabila dia dalam bentuk fungsi seperti ini, maka apabila dia kurang dari, dia arsirannya ke bawah. Kalau dia lebih dari, dia ke atas ya. Nah, sekarang kita mau mencari di sini tadi fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini saya tuliskan ditanya. Yang ditanyanya fungsi tujuannya f x, y sama dengan 3x plus 2y. Nah, di sini tidak ada sama dengannya, berarti kita harus mencari x dan y-nya supaya bisa mengetahui nilai maksimum dari fungsi tujuan ini. Caranya gimana? Yang pertama, kita bikin dulu pembuat 0, kita sama dengankan. Untuk persamaan pertama, 2x plus y sama dengan 8. Mungkin kalian di SMP sudah pernah diajarkan guru-guru kalian seperti cara ibu ini. Kita silang, x-nya yang kita nolkan, kemudian y-nya kita nolkan. Kalau x-nya dinolkan, otomatis 2 dikali 0, 0, maka ditutup, y sama dengan 8. Berarti sininya 8 ya. Kemudian kalau y-nya yang 0, berarti 2x sama dengan 8. Berarti x sama dengan 4. Maka didapat 0,8 dan 4,0. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, sama caranya kita sama dengankan. X plus 2y sama dengan 10. X-nya 0, kita tutup, 2y sama dengan 10. Berarti 10 bagi 2, y-nya sama dengan 5. Nah, kemudian 0, di sini kita nolkan y-nya, 0 kali 2, 0, tutup, x sama dengan 10. Berarti 0,5 dan 10,0. Kalau kita bikin grafiknya,
Berarti di sini yang pertama 8, 0,8. Sini 8-nya. Kemudian 4,0. 4,0. Kita tarik garis. Nah, ini persamaan pertama ya, pertidaksamaan pertama. Kita lihat tanda di sini. Tanda di sini kurang dari, berarti ke bawah ya. Nah, ke bawah. Ini caranya ya. Kemudian yang kedua 0,5. Nah, 5 berarti sini. Di sini 5. Kemudian 10,0. Sini 10. Kita tarik. Nah, kita tarik. Karena dia juga kurang dari sama dengan, berarti arsirannya seperti ini. Nah, dari arsiran yang seperti ini, maka terlihat di mana arsirannya yang tumpang 2. Maka kalau saya uraikan, saya tuliskan lagi supaya tidak mata kita tidak ini. Jadi seperti ini. Nah, yang arsirannya tumpang 2 bagian sini. Nah, inilah daerah penyelesaiannya dalam bentuk grafik. Didapat di sini tadi angkanya 5, sini 8, sini 4, sini 10. Berarti titik yang digunakan ini, dan ini. Nah, berarti yang pertama titiknya adalah, saya tuliskan di sini 0,5. Kemudian titik yang kedua 4,0. Yang ketiga ini titik potong dari 2 persamaan. Nah, dari daerah yang di raster tadi ini kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi ada titik-titik yang bisa kita isi di fungsi tujuan tadi, di mana dibatasi oleh 0,5 ya. Kemudian di sini tidak diketahui karena dia di titik potong 2 buah garis, dan ini untuk mendapatkan X, Y-nya kita harus menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kemudian di sini ada titik 4,0. Jadi titik-titik ini akan kita masukkan nanti ke fungsi tujuan. Untuk mencari titik potongnya kita gunakan cara eliminasi. Nah, ini seperti contoh yang pertama yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau garisnya Y, maka kita anggap X. 8X, kita bacanya seperti ini. 8X, kita tarik garis, ditambah 4Y, sama dengan 8 kali 4, 32. Kemudian garis 5 dan 10, yang Y jadi X, 5X, ditambah 10Y, sama dengan 50. Nah, kalau angka-angka ini nggak ketemu ya, kalau kita kalikan 8 dan 5 terlalu besar, saya kecilkan dulu, saya bagi 4, karena di sini ada 4. Saya bagi 4, didapat 8 bagi 4, 2X, 4 bagi 4Y, kemudian 32 bagi 4, 8. Kemudian yang di sini saya bagi 5, jadi 5X, jadi X, 10 dibagi 5, 2Y, 50 bagi 5, 10. Terus, nah di sini sudah kelihatan. Jadi atas kita kali 1, bawah kita kali 2. Dapat seperti ini. 2X, karena dia dikali 1 tetap ya. 2X plus Y sama dengan 8. 2X plus 8Y sama dengan 20 karena dikali 2. Nah, didapat di sini saya kurangkan. Karena di sini X-nya sudah sama. Berarti habis ya. Y, 1Y dikurang 4Y dapat min 3Y. 8 dikurang 20 sama dengan min 12. Jadi, Y sama dengan 12 bagi 3, 4. Kemudian saya substitusi ke persamaan ini. Ke persamaan yang paling sederhana. X plus 2Y sama dengan 10. X plus 2 kali 4 sama dengan 10. X ditambah 8 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Didapat titik potongnya adalah 2,4. Jadi bisa saya tuliskan, ini fungsi tujuannya, fungsi yang mau kita cari nilai maksimumnya. Yang pertama tadi 0,5. Sini saya taruh, kemudian 4,0. Dan titik potongnya adalah 4,2. Sekarang kita masukkan 0,5. 0 ini X, 5 itu Y. 3 kali 0, 0. Berarti 2 kali 5, 10. Langsung di sini nilainya 10. Kemudian
Kemudian 4 kali 3, 12. 0 kali 2, 0. Berarti 12. Nah, kemudian 2 kali 3, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. 14. Berarti nilai maksimum dari fungsi tujuan itu adalah ini ya, dari titik potongnya. Nah, dari sini kita dapat jawaban pilihan gandanya. Di situ ada nilai 14D ya. Jadi kalian tidak boleh berspekulasi melihat ABCD-nya ada 16 lalu 16 tanpa berhitung. Kita semua harus diuji. Jadi saya rasa untuk soal nomor 3 ini sangat lengkap untuk menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel, kemudian menjelaskan contoh 1 dan contoh 2. Dia sangat berkaitan erat ya. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau paham dan jelas silahkan like, share. Tapi kalau tidak paham silahkan tanyakan dan chat saya secara pribadi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.